gampang. Makanya saya sering ngomong, Mbok sekali-sekali kita itu nangis sendirian. Nangis saja sendirian, nggak perlu ngajak orang. Sampai saya nangis mau ngajak-ngajak, udah sendirian aja nangis. Udah mau siang, mau pagi, ya Rob, saya ini banyak dosa, sudah saya ini banyak dosa. Akui saja, sendirian tapi jangan usah ngajak orang. Kalau ngajak orang nanti orang yang tahu, wah ternyata sama-sama pelaku ini. Gitu nanti Pak. Sudah sampai udah nangis sendiri saja, sudah nangis sendiri. Ya Rob, saya ini waktu saya buang percuma. Nggak ada yang untuk membayangkan atau jangankan menyembahmu, nggak pernah. Ngomong aja udah, tapi sendirian. Udah nangis sehabis-habisnya. Itu kalau sampai mentok benar-benar merasa bersalah, merasa hina karena dosa-dosa maksiat yang Anda lakukan, maka ampunan Allah akan turun. Nah, maka ampunannya Allah akan turun. Sudah, ini jalur ampunan. Kita ini mau jalur apa? Taat ya nggak jelas. Ini mau apa? Taat kita itu apa? Ini nggak jelas. Sholat terus ternyata ada maunya. Sedekah terus ternyata ada maunya. Sama aja. Sudah, kita itu ambil jalur ampunan. Ya Rob, saya akui saya kalau sedekah itu punya tujuan, nggak apa-apa, tapi saya mohon ampun, beres. Ya Rob, saya itu memang sholat, kalau sholat duha itu pengen begini, tapi ampunnya aku, beres sudah. Jujur saja kalau kita ini bersalah, berdosa, punya itu lebih gampang mendapat ampunan dibanding sampai ngejar sholat duha, sholat witir, sholat sudah capek, gitu? Belum jelas. Nah kalau ini kan jelas, asal sampai ngaku bersalah, bisa benar-benar merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ampunan itu akan turun. Nah, ini nggak boleh sombong, ya. Anis Syekh Makinuddin Al-Asmari, diceritakan dari Syekh Makinuddin Al-Asmari, annahu qala ra'aitu bi Askandariyah, annahu temen setuhune aduh ya Allah Gusti, annahu temen setuhune Syekh Makinuddin qala dawuh Syekh Makinuddin, roa itu ningali ingsun ningali bi Iskandaria ana ing negara Iskandaria Mesir, abdan ing budak ma'a sayyidihi bersamaan dengan sayyidnya, walaihalan ing tep iku ing atase sayyid lan abd liwaun utawi bendera, qad adbaqo kang temen-temen ngebaki memenuhi benderanya itu, ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Pada suatu ketika Syekh Makinuddin di Mesir itu beliau melihat budak dan tuannya. Budak dan tuannya ini sedang membawa bendera. Benderanya dilihat itu memenuhi seisi langit dan bumi. Ya. Fakultu moko ngucap ingsun, ya taro hadal liwa, iki wong apa? Ada bendera kok bisa menutupi langit. Gawok kaget, heran. Syekh Makinuddin heran. Ada bendera tadi itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Lalu Syekh Makinuddin berbicara sendiri, ngomong di batin. Ya ngomong tapi sendiri. Bendera iki wong ada bendera satu kok bisa memenuhi langit dan bumi. Terus Syekh Makinuddin bertanya dengan dirinya sendiri, tanya, kira-kira bendera ini milik siapa? Milik budaknya atau milik tuannya? Ya taro hadal liwa li sayyidi am li abdi. Bendera ini kira-kira milik
budaknya apa tuannya. Fataba'tuhuma, mongko anut ingsun huma ing abad lan sayyid kata istar, sehingga tuku lahu krono arai budak, ya. Maksudnya lahu krono arai budak itu Syekh Ma'inuddin punya keinginan memberi bendera itu, dianggap bendera itu milik si budak. Kenapa kok mau dibeli? Karena kasihan, karena budak, budak. Jadi lalu dua orang ini diikuti dulu sebelum, jadi diikuti dulu oleh Syekh Ma'inuddin, diikuti dari belakang sampai saya membeli bendera itu karena tujuan budaknya, dia melihat budaknya kasihan. Jadi ada dua orang, yang satu budak, yang satu tuannya, yang bawa bendera, bawa bendera satu. Karena bendera ini luar biasa, bisa memenuhi isi langit. Ini cerita-cerita wali. Kalau yang lain yang nggak dengar ya, apa nggak lihat wong ada. Kalau yang sesama wali pasti lihat gitu ya. Akhirnya heran, ada bendera kok sampai memenuhi isi langit. Maka Syekh Ma'inuddin membeli bendera itu dengan tujuan kasihan sama si budak. Kasihan sama si budak. Tujuannya apa? Untuk kebutuhan makannya budak, maksudnya gitu maksudnya. Lalu budaknya ditinggal. Jadi tujuannya membeli bendera itu dengan tujuan zahabal abdu istar